Jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan dalam video kali ini teman-teman kita bakal bahas 5 saham yang saat ini sedang diborong asing atau dikoleksi asing. Dan saham ini berpotensi untuk naik dan tentu saja ketika kita ingin masuk ke saham ini kita perlu melihat bagaimana sih prospek ke 5 saham itu. Investor asing memang mencatatkan net sell senilai 16 triliun dalam sebulan terakhir. Namun dalam beberapa hari terakhir, asing itu mencatatkan net buy sekitar 1,5 triliun. Ya, menariknya saham-saham ini yang diborong asing ini selama beberapa hari terakhir sudah mulai menunjukkan tanda-tanda diakumulasi. Apakah tanda-tanda asing mulai akumulasi ini nantinya juga akan mereka mengincar dividen? Nah, berikut 5 saham yang paling sering diborong asing dalam 20 hari terakhir. Oke, yang pertama kita melihat itu ada saham Pegas. Nah, jadi Pegas ini perusahaan gas. Jadi Pegas ini mencatatkan net buy sekitar 179 miliar dalam 20 hari terakhir. Dengan kinerja di 2024, Pegas ini sebenarnya cukup bagus. Dengan asumsi TTM itu laba Pegas ini diperkirakan tumbuh 21,31% atau menjadi 5,2 triliun. Dengan tingkat asumsi dividen DVR-nya atau dividen payout ratio 75%, maka potensi dividen per saham itu yang dibagikan itu sekitar 160 per lembar. Nah, jadi menggunakan harga pada 5 Desember atau saat video ini direkam ya cukup lama ya teman-teman. Potensi dividen yield-nya itu sekitar 10%. Nah, apakah ini menarik? Nah, tentu saja sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke. Berikutnya yang kedua ada saham ITMG. Nah, teman-teman, saham ITMG ini mencatatkan net buy asing itu sekitar 273 miliar. Nah, jadi dari sisi kinerja memang ITMG ini diperkirakan akan mengalami penurunan sesuai dengan siklus batubara. Nah, penurunannya itu diperkirakan mencapai 27,84% atau sekitar 5,5 triliun. Atas berdasarkan data historis misalnya kita bisa perkirakan laba payout ratio-nya itu atau dividen payout ratio itu sekitar 65% dari total laba bersih. Nah, oleh karena itu teman-teman berdasarkan asumsi ini dia sudah membagikan laba dividennya dari laba itu ada dividen interim 1.200-an per saham sehingga dividen finalnya nanti ya sekitar 1.900-an. Nah, dengan menggunakan asumsi harga pada bulan Desember ini di 27 ribuan, teman, maka potensinya itu sekitar 7%. Kemudian saham yang ketiga ada United Tractor. Nah, berdasarkan data historisnya, United Tractor ini diborong sekitar 400 miliaran, teman-teman, asing dalam hampir 1 bulan terakhir ya. Adapun United Tractor ini ya bertahan di atas 27.000 untuk harga per sahamnya. Jadi ini memang kalau kita lihat kinerjanya itu masih berada di atas ekspektasi para pelaku saham, teman-teman. Nah, jadi berdasarkan proyeksi laba bersih, United Tractor ini mengalami pertumbuhan sekitar 1,3% atau sekitar 20,8 triliun sepanjang 2024. Nah, dari total laba bersih itu kemudian diproyeksikan tingkat dividen yang dibagikan sekitar 45%. Nah, oleh karena itu berdasarkan perhitungan ya dividen finalnya itu sekitar 1.800. Setelah sebelumnya dia membagikan dividen yang dibagikan secara interim 667 per lembar, maka berdasarkan penggunaan dividen payout ratio sekitar 45% tadi, maka tingkat dividen yield-nya itu berpotensi di angka 6-7%. Kemudian saham yang keempat itu ada saham Astra International. Nah, saham Astra ini mencatatkan net buy asing sekitar 452 miliar. Jadi selaras dengan kinerjanya, sebenarnya kinerja ini di atas ekspektasi teman-teman. Dan tentu saja didorong oleh United Tractor. Dan juga
dari segmen finansialnya. Nah, dengan menggunakan asumsi TTM tadi kinerjanya teman-teman, jadi ASII ini 2024 itu diperkirakan bakal meningkat secara kinerja, yakni menjadi 34 triliun atau bertumbuh 0,1% atau 0,5% gitu ya, 0,5 sampai 1%. Nah, jadi berdasarkan data historis dengan dividen payout ratio sekitar 65% dari laba bersih, maka dividen finalnya itu masih sekitar 447, setelah sebelumnya membagikan dividen itu sekitar 98 per saham. Nah, maka dengan menggunakan data asumsi sekarang 5 ribuan per lembarnya, maka potensinya itu sekitar 8%, itu dividen yield-nya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah ada saham Indofood atau INDF. Nah, secara net buy-nya ini INDF mencatatkan penilaian senilai yang cukup fantastis, teman-teman, sekitar 686 miliar. Nah, dengan kinerja yang sangat solid, kita bisa bilang seperti itu, dengan asumsi TTM atau 12 bulan terakhir, maka labanya itu sekitar 20,6% pertumbuhannya menjadi 9,8 triliun. Nah, tren kenaikan ini tentu saja didorong oleh biaya bahan baku yang jauh lebih murah. Nah, dengan posisi laba seperti ini, kita memperkirakan bahwa emiten ini akan optimis membagikan dividen sebesar 35% dari data historis seperti itu ya, teman-teman. Maka dividen per sahamnya diperkirakan sekitar 391 per saham. Nah, dengan data asumsi sekarang di angka 8 ribuan per lembar, maka dividen yield-nya itu sekitar 5%. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lantas apa nih tindakan kita setelah ini? Nah, berdasarkan data yang kita rangkum, teman-teman dapat kita simpulkan bahwa dari kelima saham ini yang diborong asing tadi, teman-teman, dalam 1 bulan terakhir, dividen yield tertinggi itu ada dipegang oleh Pegas, kemudian diikuti oleh Astra, kemudian ITMG, United Tractor, dan Indofood. Nah, lantas teman-teman, jadi berdasarkan prospek sebenarnya Pegas ini menjadi yang terbesar, disusul oleh Indofood dan juga United Tractor serta Astra. Sedangkan untuk ITMG ini mengalami tren yang terbilang turun, teman-teman, kinerjanya. Nah, meskipun demikian, jika kita mau masuk, teman-teman, kita perlu mempertimbangkan posisi termurah, teman-teman ya. Jadi posisi ini sudah nggak murah lagi sebenarnya kalau kita mau masuk ya, kalau hanya mengandalkan dividen dalam jangka panjang. Tetapi kalau kita bisa garis bawahi, memang ini bukan rekomendasi, teman-teman. Kalau masih saya pribadi berpendapat bahwa jika kita mau masuk perlu posisi yang jauh lebih murah. Seperti itu. Jadi dengan harga sekarang udah nggak murah tentu saja. Tapi sebagai informasi dari kelima saham ini tentu saja masih terbilang sangat menarik. Nah, menurut pendapat teman-teman seperti apa nih kelima saham yang sudah kita bahas tadi? Jadi ada Pegas, kemudian ITMG, dan juga United Tractor, kemudian ada Astra dan Indofood. Pendapat teman-teman dapat disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini dapat menginspirasi. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.